Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai statistika kelas 12 matematika wajib, yaitu tentang pemusatan dan penyebaran data. Dimana untuk video kali ini kita akan belajar tentang rata-rata atau mean dari data tunggal. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tapi sebelumnya kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Ikan cucut. Yuk lanjut. Di dalam bab statistika nanti kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan dan penyebaran data. Nah, di mana untuk pemusatan data di sini itu adalah ada data tunggal dan data kelompok. Kita akan belajar mengenai rata-rata min. Nah, sedangkan untuk penyebaran data tunggal dan kelompok di sini ada yang namanya jangkauan antar kuartil dan sampai simpangan baku. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama, kita pelajari sama-sama. Yaudah, kita lanjut aja. Ikan cucut, lanjut. Cekidot. Oke. Statistika pemusatan data rata-rata min atau data-data tunggal. Jadi untuk rata-rata sendiri, ada beberapa solusi untuk mencari rata-rata dari suatu data tunggal. Nah, untuk yang A ini, solusinya itu X bar ini merupakan suatu rata-rata sama dengan atau merupakan perbandingan antara jumlah data dengan banyak data, atau kalau ditulis dalam bentuk simbol matematikanya itu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai ke Xn. Ini dibagi banyak data ini N1 tambah N2 sampai Nn, nah ditambah sampai ini ya. Nah, seperti itu. Ini untuk yang misalkan si rata-ratanya itu masih sederhana seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk mencari suatu solusi dari rata-rata yang kedua itu yaitu sama dengan ini. Kalau kalian misalkan menemui tabel frekuensi, jadi di sini ada X1, ada X2 dan ada frekuensinya. Nah, maka di sini harus dikali terlebih dahulu. Jadi frekuensi pertama kali data 1 ditambah frekuensi kedua, ini frekuensi kedua ya, oke, ditambah data 2 dan seterusnya dibagi. Nah, ini frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 seperti itu. Baca ya, ini ditambah juga. Nah, ini untuk yang penyelesaian atau pemberian solusi untuk rata-rata yang bentuk kedua. Nah, kemudian yang ketiganya itu ada apa? Yoi bro, ada rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungan gimana? Ya tinggal dikali. Jadi data 1 dikali rata-rata yang pertama, rata-rata yang ke-1 ditambah data 2 dikali rata-rata yang kedua sampai seterusnya dibagi. Nah, ini data 1 ditambah banyak data 2 ditambah sampai banyak data ke N, seperti itu. Oke lah. Kalau misalkan kalian masih bingung dalam bentuk abstrak, oke, kita ke contoh kah? Boleh kah? Boleh. Nah, misalkan seperti ini. Diketahui nilai matematika siswa kelas 12 IPA 2 itu 6, 8, 7, 5, 4. Rata-ratanya adalah oke, langsung kita JWB. Nah, tinggal kita X bar sama dengan dijumlahkan. Datanya 6, 8, 7, 5, 4 ditambahkan dibagi berapa banyak datanya. Nah, ini N1, N2. N1 berarti N1-nya 6 kan? X1-nya 6 berarti N-nya 1, N1-nya 6. Berarti tinggal dijumlahkan aja semua. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Sehingga kita peroleh 30. Hasil ini 30 dibagi 5 yaitu 6. Nah, seperti itu. Masih mudah ya. Oke, ini sering kalian lakukan waktu SMP maupun di SD. Seperti itu. Ini dasar ya, ini basic. Oke, kemudian contoh lagi kah? Contoh boleh. Contoh selanjutnya. Oke, misalnya di sini ada suatu tabel frekuensi yaitu nilai 6, nilainya itu ada 6, 8, 9, 10. Nah, nilai 6 banyak frekuensinya atau frekuensinya itu ada 10 siswa seperti itu ya. Kemudian nilai 8 itu ada 5 siswa, nilai 9 itu ada 5 siswa juga, nilai 10 ada 10 siswa. Nah, jadi jumlah dari frekuensi ini adalah 30 atau siswanya itu ada, datanya itu ada 30. Nah, maka
langsung aja kita pasti di sini mencari rata-rata ya. Nah ini akan kita berikan solusi, ditengok yang poin B nya seperti itu. Nah maka kita JWB X bar sama dengan kita kalikan frekuensinya, frekuensi dikali apa ya, dikali nilai, berarti ini 10 kali 6 ditambah frekuensinya 5 dikali 8, frekuensi 5 ini kali 9 ditambah frekuensinya 10 kali nilai 10 dibagi jumlah frekuensi ini 12 tambah 5, ini tambah 5 juga, ini tambah 10. Nah jadi totalnya itu 30 seperti itu. Nah ini dioperasikan, yang bisa dioperasikan 10 kali 6 60, 5 kali 8 40, 5 kali 9 45, 10 kali 10 100 dibagi ini adalah 30, sehingga kita akan peroleh 245 dibagi 30. Nah seperti itu ya. Jadi hasilnya itu rata-rata dari data ini itu adalah 8,2. Kalau misalkan kalian tidak percaya, bisa kalian coba di rumahnya masing-masing. Bocor ya? Bocor ya? Paham? Bagus. Oke, ikan cucut. Yuk lanjut Kak, contoh yang ketiga. Misalkan diketahui nilai matematika siswa sebagai berikut. Kelas 12 IPA 4 dengan jumlah siswa 20, rata-ratanya 80. Dan sampai kelas 12 IPA 7. Nah, jumlah siswanya 20, rata-ratanya 60. Maka ditanyakannya itu adalah tentukan rata-rata seluruh ya, ini rata-rata seluruh kelas IPA di atas. Nah, di atas seperti itu ya. Jadi hanya ada kelas IPA 4, 5, 6, dan 7. Nah rata-ratanya berarti kita bisa menggunakan solusinya itu dengan cara ini, X bar gabungan, rata-rata gabungan. Yaudah kita langsung aja JWB. Nah, X bar gabungan sama dengan N1 kali X1, berarti ini N nya itu adalah 20 dikali X1 nya datanya 80, berarti 20 kali 80 ditambah 30 kali 70 ditambah 40 kali 80 ditambah 20 kali 60 dibagi, nah ini N1 N2, si data yang pertama ditambah data yang kedua atau banyaknya data itu 20 tambah 30 tambah 40 tambah 20, sehingga kita peroleh X barnya. Kita operasikan, bisa dioperasikan. Ini 2 kali 8 16 berarti 1600, 3 kali 7 2100, 40 kali 8 3200, 20 kali 60 itu 1200. Nah 20 ditambah 30 dibagi ini 110, jadi kalian ini jumlahkan itu adalah 110. Oke, seperti biasa kita operasikan, bisa dioperasikan. Nah ini kalau dijumlah pasti hasilnya ini 8100. Kalian nanti hitung sendiri ya, dibagi 110, maka jawabannya adalah sekitar 73,63 rata-rata gabungan dari si kelas 12 IPA 4, 5, 6, dan 7. Nah seperti itu. Mudah? Bagus, mudah ya. Kak contoh lagi Kak yang lebih sulit lagi? Oke boleh. Kita lanjut ke contoh soal yang lebih sulit lagi. Nah ini lebih sulit lagi, tapi sepertinya kalian sudah bisa memahaminya ya, karena soal ini ada di waktu SMP juga ya, ujian nasional. Diketahui rata-rata tinggi badan 16 anak adalah 162 cm. Setelah ditambah 6 anak ternyata tinggi mereka menjadi 166 cm. Ditanyakan tinggi badan 6 anak tersebut adalah, oke kita langsung JBB. Kalau kalian masih bingung, kalian pisahkan dulu atau kalian tulis yang diketahuinya dulu seperti ini. X bar gabungan atau rata-rata gabungannya itu nih, rata-rata gabungan itu kan dari 16 ditambah 6 itu adalah 166 cm. Banyak data yang pertama, N1 nya itu adalah 16 anak, rata-rata yang pertamanya itu adalah 162 cm. Nah banyak data yang kedua, nah ditambahnya itu 6 anak yang kedua. Nah ditanyakannya itu adalah, nah ini rata-rata si 6 anak ini, berarti X bar 2 seperti itu, atau rata-rata yang data kedua seperti itu. Langsung tinggal kita gunakan solusi yang X bar gabungan. Maka ini X bar gabungannya adalah 166 sama dengan N1 X bar 1 berarti 16 dikali 162 ditambah N2 nya 6 dikali, nah X bar ini X bar ya, X bar 2 ini X bar. Ya bagus. X bar 2 dibagi, kenapa 22? Nah karena ini itu adalah N1 ditambah N2. N1 nya kan ini 16 ditambah N2 nya 6 berarti 22. Yoi bro. Oke. Kemudian nah ini kalau 22 dikali 166 ini hasilnya 3652 sama dengan 16 kali 162 itu sekitar 2592. Kalian nanti cek sendiri, ditambah
sama ditambah 6 dikali X bar 2. Ini rata-rata ya, bukan X2, tapi ini X bar 2. Nah, kemudian sehingga kita peroleh 3652 dicurangi ini, dipindahkan ke sini ke kiri, dikurangi 2592 sama dengan 6 dikali X bar 2. Maka kita peroleh 1060 itu dari sini ya, hasil 3652 dikurangi 2592. 1060 dibagi, ini bagi 6. Jadi ini X bar 2-nya sama dengan seperti itu ya, ini X bar 2. Sehingga sekitar jawabannya itu adalah 176,67. Rata-rata dari si 6 anak ini. 6 anak. Rata-ratanya segini dijumlahin jadi naik 166. Seperti itu. Jadi mempengaruhi kenaikan karena si rata-rata 6 anak ini merupakan rata-rata yang tinggi daripada yang ini 16 anak, seperti itu. Paham ya? Bagus. Nah, sekarang kita akan mencari rataan hitung dari data berkelompok. Metode biasa formulanya itu seperti ini. Rataan atau X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI. FI itu adalah frekuensi kelas KI dan XI adalah nilai tengah kelas KI. Oke, ini formulanya. Biar lebih jelas kita coba contoh Kak, boleh. Misalkan, hitunglah rata-rata data pada tabel di bawah ini. Nah, ini data kelompok ya. Oke, kita coba kerjakan. Nah, yang kita perlukan di sini, kita membutuhkan XI. XI itu adalah nilai tengah dan kita butuh FI XI. FI XI itu adalah hasil perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah. Jadi kita tambahin di sini dua kolom. Kolom pertama untuk XI dan kolom kedua untuk FI XI. XI ini nilai tengah. Cara mencari nilai tengah itu batas bawah kita jumlahkan dengan batas atas lalu dibagi 2. Contohnya, untuk kelas pertama yang ini kita akan jumlahkan 10 tambah 14 itu 24. 24 dibagi 2 itu hasilnya 12. Ini juga sama, 15 ditambah 19 ya, lalu bagi 2. Nah, maka kita peroleh 17. Nah, untuk berikutnya biar gampang, teman-teman gak usah jumlahkan lagi lalu bagi 2. Nah, kita tambahin aja dengan panjang kelasnya. Nah, panjang kelasnya ini kan 5 nih. Cara mencari panjang kelas tahu ya. Oke, 14 kurangi 10 tambah 1. 14 kurangi 10 kan 4 tambah 1 5. Oh, berarti panjang kelasnya adalah 5. Atau teman-teman juga bisa kurangi ini. 15 kurangi 10 maka 5. Nah, itu adalah panjang kelasnya 5. Nah, biar gampang kalau udah dapat salah satunya nilai tengah, tinggal kita tambahin nilai tengahnya aja. 5 lagi 22, kita tambah lagi 7 tambah 5 lagi 32 tambah 5, nah 37. Nah, jadi kalau kita dapat salah satu nilai tengah, tinggal kita tambahin panjang kelasnya. Itu adalah nilai tengah untuk kelas-kelas berikut ini. Kemudian kita cari FI/XI. Nah, ini kita kalikan frekuensi kelas ke I dengan nilai tengah kelas ke I. Nah, kelas ke I misalkan kelas pertama ini frekuensinya 4, X-nya adalah 12. Kita kalikan 4 kali 12 48. 8 kali 17 136. Ini 5 kali 22 itu 110. 6 kali 27 162. 4 kali 32 128 dan 3 kali 37 adalah 111. Nah, berikutnya kita butuh ini nih. Nah, kita butuh sigma FI/XI. Nah, maksudnya sigma itu adalah jumlah. Nah, jadi semua FI/XI ini kita jumlahkan pada kolom ini. Kita jumlahkan dapat hasilnya itu adalah 695. Nah, bagian bawahnya ini adalah per sigma FI. Nah, maka sigma FI itu adalah jumlah semua per frekuensinya kita. Nah, kolom yang ini kita jumlahkan. Nah, maka kita peroleh adalah jumlahnya 30. Nah, jadi untuk rata-rata kita gunakan formula tadi, sigma FI/XI berarti 695. Nah, berarti dibagi sigma FI dibagi 30. 695 kita bagi dengan 30, hasilnya adalah 23,16. Nah, ini adalah rata-rata dari data ini. Pembahasan kali ini mengenai statistika, contoh soalnya silahkan dipelajari lagi. Untuk latihan soal silahkan kalian berlatih di rumahnya masing-masing. Nah, ini nggak beda jauh permasalahannya dengan yang contoh soal. Cuma di sini kakak bedakan angka-angkanya lebih mudah.
Ya toh ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalian tetap semangat. Jangan lupa di share video ini sebanyak-banyaknya ke kawan-kawan kalian, agar kawan-kawan kalian bisa merasakan kebermanfaatan dari video pembelajaran ini dan bisa melihat video-video terbaru di channel BKR. Kak Bima Agus Ramadan pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.